saja hasil rapat yang dihadiri oleh dua gubernur dan juga Mendagri tadi? Ya, Siska, pemerintah akhirnya memutuskan mengenai hasil hasil penyelesaian sengketa 4 pulau yang sebelumnya diperebutkan oleh Aceh dan Sumatera Utara. Keputusan yang diambil pemerintah dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara virtual dengan sejumlah pejabat terkait, mulai dari Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Gubernur Aceh Mualim, dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Hasil ratas diumumkan oleh Prasetyo di kantor Presiden, yang hasilnya bahwa keempat pulau yang sebelumnya sempat masuk Sumatera Utara akhirnya kembali lagi ke wilayah Aceh dan atau masuk ke wilayah administrasi Aceh. Prasetyo atau Mensesnek meminta bahwa dengan adanya keputusan dari pemerintah tersebut diharapkan tidak ada lagi polemik atau kegaduhan mengenai sengketa 4 pulau antara provinsi yang saling bertetangga tersebut. Kemudian selain Mensesnek, Mendagri Tito Karnavian juga menjelaskan mengenai alasan pemerintah memutuskan bahwa keempat pulau akhirnya masuk ke wilayah Aceh. Tito pun menjelaskan kenapa Mendagri sempat memutuskan bahwa keempat pulau sempat masuk Sumatera Utara. Menurut Tito, pada tahun 2008, verifikasi pulau dilakukan pemerintah terhadap keempat pulau itu, dan akhirnya diputuskan bahwa keempat pulau tidak termasuk wilayah Aceh, karena pada saat itu Gubernur Aceh tidak mencantumkan 4 pulau ke dalam wilayahnya. Kemudian pada tahun 2017 ada rapat antar instansi mulai dari Kemendagri, Lapan, TNI AL, dan menyimpulkan bahwa 4 pulau itu masuk ke Sumatera Utara. Dari keputusan tersebut, pada tahun 2022 Aceh dan Sumut kemudian saling mengajukan keberatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Kemudian muncul fotokopi dokumen kesepakatan pada tahun 1992 para Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut yang disaksikan oleh Mendagri, yakni Parudini. Namun dokumen asli tentang kesepakatan tersebut belum ditemukan, sehingga keempat pulau masih masuk wilayah Sumut. Kemudian ada penemuan penting atau kunci, kalau kata Tito, pada April 2025. Tim Kemendagri berhasil menemukan dokumen asli berupa keputusan Mendagri nomor 111 tahun 1992 berikut lampirannya, yang memutuskan bahwa yang isinya bahwa 4 pulau itu masuk ke wilayah Aceh. Dalam peta itu, keempat pulau itu berada di wilayah Sumatera Utara dan masuk ke wilayah Aceh, dan kemudian disepakati oleh gubernur saat itu. Dokumen tersebut tadi sempat diperlihatkan kepada awak media pada jumpa pers mengenai sengketa 4 pulau. Begitu, Siska. Baik, Taufik, lalu bagaimana respons dari Gubernur Aceh terkait dengan keputusan pemerintah yang akhirnya mengembalikan 4 pulau tersebut ke Provinsi Aceh? Ya, Gubernur Aceh Mualim tadi sempat menyampaikan respon setelah keputusan pemerintah tersebut diumumkan, bahwa masyarakat Aceh dan dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan kepada jajaran pemerintah pusat yang telah mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan masalah sengketa ini. Gubernur Mualim juga meminta masyarakat untuk menghentikan mengenai konflik dan perdebatan dan merajut kembali persatuan setelah keluarnya keputusan tersebut. Hal yang sama diungkapkan juga oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, bahwa ia meminta masyarakat Sumut untuk menerima keputusan tersebut dan tidak terpancing isu-isu provokatif yang berupaya untuk memecah belah. Pada kesempatan tadi juga Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut saling bersalaman, menunjukkan bahwa konflik antara dua pemimpin wilayah tersebut sudah selesai atau tidak ada. Begitu, Siska. Baik, Taufik, lalu terkait dengan keputusan ini, dokumen yang digunakan oleh pemerintah yang untuk dijadikan rujukan terkait dengan status 4 pulau sengketa tersebut? Ya, tadi juga disebutkan bahwa ada pembaruan kesepakatan antara Gubernur Aceh
Mualem dan juga Gubernur Bobi Nasution mengenai batas-batas wilayah antara kedua provinsi tersebut, salah satunya mengenai 4 pulau yang akhirnya masuk Aceh, dengan dasar keputusan adanya keputusan Mendagri nomor 111 tahun 92, yang dimana 4 pulau yang jadi sengketa ini pada akhirnya masuk ke wilayah Aceh. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun News Taufik Ismail melaporkan terkait dengan keputusan pemerintah terkait dengan kepemilikan 4 pulau di Aceh. Selamat bertugas kembali. Teman-teman media yang kami hormati, pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan menunggu. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPR, pada hari ini pemerintah dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumatera Utara dan di Aceh. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Klipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah. Dan apa saja yang disampaikan oleh pihak KPA terkait dengan keputusan Prabowo terkait dengan 4 pulau tersebut? Aceh. Ya baik, terima kasih. Untuk lebih detailnya nanti Bapak Mendagri kami Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Darus Jenip mengapresiasi atas keputusan atau keputusan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menetapkan, yang mengembalikan 4 pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara pemerintah Aceh dan Sumatera Utara kembali ke Aceh. Selain itu juga dalam keterangannya bahwa Darus Jenip ini menurut Darus Jenip ini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto lebih mengerti tentang sejarah Aceh dibanding yang lainnya, di mana hal itu buntut dari penetapan pengembalian 4 pulau Aceh yang sebelumnya ditetapkan oleh Kemendagri menjadi milik Sumatera Utara, kini sudah sah kembali ke Aceh. 4 pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang yang masuk dalam teritori wilayah Kabupaten Aceh Singgil. Selain itu juga Siska dapat kami sampaikan dalam pernyataan itu ia keluarkan sesaat setelah meluruskan keputusan tersebut dibacakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang hadir dalam konferensi pers pernyataan pengembalian 4 pulau itu di Jakarta, di mana di dalam waktu berbarengan juga mereka saat itu sedang melakukan kegiatan konferensi pers menindaklanjuti terkait 4 pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara. Di mana sebelum menerima informasi bahwa 4 pulau tersebut kembali ke Aceh, mereka sebelumnya mengecam ataupun menyayangkan atas keputusan pemerintah pusat yang memasukkan 4 pulau itu masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam sebelumnya menurut Darus Jenip bahwa 4 pulau itu secara historis memang milik Aceh, di mana pada MOU Helsinki juga dijelaskan terkait kepemilikan 4 pulau itu. Selain itu juga dalam sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor DPP Partai Aceh itu, mereka mengatakan bahwa selain polemik 4 pulau yang harus dikembalikan ke Aceh, ia juga menilai penetapan 4 pulau oleh Mendagri ke wilayah Sumatera itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat Aceh. Selain perihal 4 pulau, di dalam konferensi pers itu ia juga menyinggung soal pengibaran bendera Aceh ataupun bendera bulan sabit yang sebelumnya memang dijelaskan dalam kesepakatan bersama MOU Helsinki tahun
di mana bendera Aceh itu bisa berkibar, namun tidak lebih tinggi daripada bendera Republik Indonesia, sehingga dalam bukti-bukti MOU Helsinki penerapan pengibaran bendera itu belum terlaksana, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar memperhatikan penerapan bukti-bukti MOU Helsinki ini. Namun setelah menerima informasi bahwa 4 pulau ini sudah dikembalikan ke Aceh, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya langkah tersebut merupakan langkah cerdas untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di Aceh. Antara kita ketahui sendiri Bisa di Aceh disampaikan apa saja sebelum masa hasil rapat perdamaian yang ini dihadiri oleh Tua Gubernur dan juga sudah Mendagri melalui tadi? peristiwa masa kelam yang ini konflik hampir 30 tahun lebih lamanya antara konflik dari gerakan separatis, gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berkonflik dengan pemerintah Indonesia. Nah, beruntung konflik tersebut berhasil diredam dengan perjanjian MOU Helsinki tahun 2005 dengan pengembalian 4 pulau Aceh, 4 pulau yang sebelumnya jadi sengketa menjadi milik Aceh. Itu merupakan salah satu langkah yang bijak yang memang harus dilakukan. Lantaran memang secara historis memang 4 pulau ini, kata Darius Jenib, memang kepemilikannya itu sudah sah milik Aceh, sehingga ia juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak lagi membuat gaduh terkait masalah tapal batas ini. Lantaran mungkin untuk saat ini Aceh menjadi korban terkait masalah tapal batas ini. Bisa jadi ke depan, kata dia, provinsi lain juga menerima hal yang sama, sehingga dalam pernyataannya ia meminta agar Presiden Republik Indonesia untuk mengamanahkan jabatan Mendagri ini ke orang-orang yang memang mengerti sejarah Indonesia. Demikian rekan Siska, kembali ke studio. Baik Indra, tadi sebelum ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan konflik dari 4 pulau tersebut, bagaimana respons ataupun sikap dari KPA sendiri? Pada tahun 2008, ya, baik Siska, respon dari KPA sendiri memang melakukan perlawanan atau menolak 4 pulau itu dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Antara memang secara historis pada perjanjian perdamaian tahun 1956 antara pemerintah Indonesia dengan dengan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Panglima Daud Bereu, memang masalah tapal batas wilayah Aceh ini 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Selain itu pada perjanjian perdamaian tahun 1956 ini tapal batas wilayah Aceh itu melebihi dari garis batas wilayah yang ada sekarang, di mana kata dia pada saat itu kalau jika merujuk pada perjanjian perdamaian tahun 19 yang disaksikan oleh Mendagri Yani Parudini, itu sampai ke wilayah Karo Sumatera Utara, sehingga menurut dia mereka mengeluarkan sikap penolakan sudah pastinya. Selain itu juga adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan pada rakyat sipil pada Senin kemarin di kantor Gubernur Aceh, di mana dalam aksi itu para mahasiswa dan rakyat sipil juga mengibarkan bendera Aceh, yakni bendera bulan bintang, dan meneriakan referendum, sehingga hal itu juga membuat situasi sempat menegang, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan adanya lahirnya konflik baru di Aceh. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Serambi News Indra Wijaya. Lalu bagaimana respons dari Gubernur Aceh terkait dengan keputusan pemerintah yang ingin mengembalikan 4 pulau tersebut ke Provinsi Aceh? Kami daripada pihak GAM, terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan Bapak Prabowo yang sudah diputuskan bahwa pulau itu memang milik Aceh. Terima kasih banyak, dan terima kasih 3 kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Memang Bapak Presiden tahu sejarah Aceh. Terima kasih mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan masalah sengketa ini. Ke depan saya harapkan kepada Bapak Presiden tentang perdamaian ini mengenai konflik dan perdebatan dan rajut kembali persatuan, kita bersama.
setelah keluarnya keputusan tersebut. Hal yang sama diungkapkan juga oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, bahwa dia meminta masyarakat Sumut untuk menerima keputusan tersebut dan tidak memancing isu provokatif yang berupaya untuk memecah belah. Pada kesempatan tadi juga Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut saling bersalaman menunjukkan bahwa konflik antara dua pemimpin wilayah tersebut tidak selesai atau tidak ada, begitu Siska. Baik, Taufik, lalu terkait dengan keputusan ini, apa yang dokumen yang digunakan oleh pemerintah yang untuk dijadikan rujukan terkait dengan status 4 pulau sengketa tersebut? Sudah perjanjian itu Ya, tadi juga disebutkan bahwa ada pembaruan dokumen, pembaruan kesepakatan antara Gubernur Aceh Moalen dan juga Gubernur Bobi Nasution mengenai batas-batas wilayah antara kedua provinsi tersebut, salah satunya mengenai 4 pulau wilayah di Aceh dengan dasar keputusan adanya keputusan Mendagri nomor 111 tahun 92 yang dimana 4 pulau yang menjadi sengketa ini pada akhirnya masuk ke wilayah Aceh, begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Taufik Ismail melaporkan terkait dengan keputusan pemerintah terkait dengan kepemilikan 4 pulau di Aceh. Selamat bertugas kembali. Gaduh untuk membangkitkan suasana yang tidak bagus. Bila perlu, Presiden harus melihat orang taruh di Menteri Dalam Negeri orang yang bijak. Apa saja yang disampaikan oleh pihak KPA terkait dengan keputusan Prabowo terkait dengan 4 pulau tersebut? Kita mengadakan. Ya baik, terima kasih Siska. Selamat sore Tribun News dapat kami sampaikan. Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Darwin mengapresiasi atas langkah atau keputusan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menetapkan yang mengembalikan 4 pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara pemerintah Aceh dan Sumatera Utara kembali ke Aceh. Selain itu juga dalam keterangannya bahwa Darwis Jenip ini menurut Darwis Jenip ini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto lebih mengerti tentang sejarah Aceh dibanding yang lainnya, di mana hal itu buntut dari penetapan pengembalian 4 pulau Aceh yang sebelumnya ditetapkan oleh Kemendagri menjadi milik Sumatera Utara kini sudah sah kembali ke Aceh. 4 pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkit Gadang, Pulau Mangkit Ketek, dan Pulau Panjang yang masuk dalam teritori wilayah Kabupaten Aceh Singgil. Selain itu juga Siska dapat kami sampaikan dalam pernyataan itu ia keluarkan sesaat setelah keputusan tersebut dibacakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang hadir dalam konferensi pers pernyataan pengembalian 4 pulau itu di Jakarta, di mana di dalam waktu berbarengan juga mereka tadi itu sedang melakukan kegiatan konferensi pers menindaklanjuti terkait 4 pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara, di mana sebelum menerima informasi bahwa 4 pulau Aceh, 4 pulau tersebut kembali ke Aceh, mereka sebelumnya mengecam ataupun menyayangkan atas keputusan pemerintah pusat yang memasukkan 4 pulau itu masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam sebelumnya menurut Darwis Jenip bahwa 4 pulau itu secara historis memang milik Aceh, di mana pada MOU Helsinki juga dijelaskan terkait kepemilikan 4 pulau itu. Selain itu juga dalam sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor DPP Partai Aceh itu, mereka mengatakan bahwa selain polemik 4 pulau yang harus dikembalikan ke Aceh, ia juga menilai penetapan 4 pulau oleh Mendagri ke wilayah Sumatera itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat Aceh. Selain perihal 4 pulau, di dalam konferensi pers itu ia juga menyinggung soal pengibaran bendera Aceh ataupun bendera bulan sabit yang sebelumnya memang dijelaskan dalam kesepakatan bersama MOU Helsinki tahun 2005, di mana bendera Aceh itu bisa berkibar namun tidak lebih tinggi daripada bendera Republik Indonesia, sehingga
dalam butir-butir MOU Helsinki, penerapan pengibaran bendera itu belum terlaksana, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar memperhatikan penerapan butir-butir MOU Helsinki ini. Namun setelah menerima informasi bahwa 4 pulau ini sudah dikembalikan ke Aceh, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah tersebut merupakan langkah cerdas untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di Aceh. Lantaran kita ketahui sendiri, di Aceh sebelum masa perdamaian ini sudah melalui peristiwa masa kelam, yang ini konflik hampir 30 tahun lebih lamanya antara konflik dari gerakan separatis gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berkonflik dengan pemerintah Indonesia. Nah, beruntung konflik tersebut berhasil diredam dengan perjanjian MOU Helsinki tahun 2005. Yang penting dengan pengembalian 4 pulau Aceh, 4 pulau yang sebelumnya jadi sengketa menjadi milik Aceh itu merupakan salah satu langkah yang bijak yang memang harus dilakukan. Lantaran memang secara historis memang 4 pulau ini, kata Darius Jenip, memang kepemilikannya itu sudah sah milik Aceh, sehingga ia juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak lagi membuat gaduh terkait masalah tapal batas ini. Lantaran mungkin untuk saat ini Aceh menjadi korban terkait masalah tapal batas ini. Bisa jadi ke depan, kata dia, provinsi lain juga menerima hal yang sama, sehingga dalam pernyataannya ia meminta agar Presiden Republik Indonesia untuk mengamanahkan jabatan Mendagri ini ke orang-orang yang memang mengerti sejarah Indonesia. Demikian rekan Siska, kembali ke studio. Baik, Indra, tadi sebelum ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan konflik dari 4 pulau tersebut, bagaimana respons ataupun sikap dari KPA sendiri? Ya, baik, Siska, respon dari KPA sendiri memang melakukan perlawanan atau menolak 4 pulau itu dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Antara memang secara historis pada perjanjian perdamaian tahun 1956 antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah dengan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Panglima Daud Berel, memang masalah tapal batas wilayah Aceh ini 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Selain itu, pada perjanjian perdamaian tahun 1956 ini, tapal batas wilayah Aceh itu melebihi dari garis batas wilayah yang ada sekarang, di mana kata dia pada saat itu, kalau jika merujuk pada perjanjian perdamaian tahun 19 diharapkan tidak ada lagi polemik atau kegaduhan mengenai sengketa itu sampai ke wilayah Karo Sumatera Utara, sehingga menurut dia dan mereka mengeluarkan sikap penolakan sudah pastinya. Selain itu juga adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan memutuskan bahwa dan rakyat sipil pada Senin kemarin di kantor Gubernur Aceh, di mana dalam aksi itu para mahasiswa dan rakyat sipil juga mengibarkan bendera Aceh, yang bendera bulan bintang, dan meneriakan referendum, sehingga hal itu juga membuat situasi sempat menegang, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan adanya lahirnya konflik baru di Aceh. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Serambi News Indra Wijaya. Selamat bertugas kembali. Dari keputusan tersebut, pada tahun 2022 Aceh dan Sumut kemudian saling mengajukan keberatan dengan kami daripada pihak GAM. Terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan Bapak Prabowo yang sudah diputuskan bahwa pulau itu memang milik Aceh. Terima kasih banyak, dan terima kasih tiga kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Memang Bapak Presiden tahu sejarah Aceh. Terima kasih Bapak Presiden. Kemudian ada penemuan penting atau kunci ke depan saya harapkan kepada Bapak Presiden tentang perdamaian ini harus poin-poin yang ada yang belum selesai tolong diselesaikan dengan kita 1992 berikut lampirannya yang memutuskan bahwa yang isinya bahwa 4 pulau itu masuk ke wilayah kita harapkan
dengan ada provinsi-provinsi lain yang mempermainkan Aceh itu tempat dan pulau itu Lubuk berada di wilayah batas Sumatera Aceh. Utara Yang kita dan harapkan masuk ke wilayah Aceh dan memang kemudian kalau kita disepakati oleh biarkan Medan gubernur itu saat itu. batas Aceh lebih jauh lagi. Dokumen tersebut Tapi tadi kita sudah putuskan diperlihatkan kepada karena awak media perjanjian MOU. pada Jepang mengenai sengketa 40 begitu ya Pak. Baik, Taufik, lalu bagaimana respons dari Gubernur Aceh terkait dengan keputusan pemerintah yang akhirnya mengembalikan 4 pulau tersebut dan ke Provinsi perdamaian Aceh? ini antara perdamaian antara Yang Gubernur Aceh Malim tadi sudah perjanjian itu di Helsinki yang kita tuntut dilanjutkan kepada poin-poin yang belum selesai. Itu saja. mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan kepada jajaran pemerintah pusat yang telah mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan masalah sengketa itu. Gubernur Mualim juga meminta masyarakat untuk menghentikan Kita mengenai bukan kita konflik suruh dan karena perdebatan dan wajib kembali ke cuma kesatuan yang kita harapkan setelah Menteri dalam keluarnya negeri keputusan tersebut. jangan Hal yang sama juga diungkapkan juga oleh Gubernur tentang Sumatera Utara provinsi-provinsi lain. Bobi Nasution Semua bahwa provinsi yang Indonesia meminta tidak ada masyarakat batas. Sumut untuk Jangan menerima lewat keputusan tersebut dan jalur tidak terpancing isu untuk provokatif membangkitkan yang suasana yang berupaya untuk halus. memecah belah. Bila perlu, Pada kesempatan tadi Presiden juga Gubernur harus melihat Aceh dan Gubernur Sumut orang saling baru bersalaman di menunjukkan bahwa Menteri kedua Dalam Negeri bahwa konflik orang antara yang bijak. dua Dan pemimpin apa wilayah saja tersebut yang sudah selesai atau disampaikan oleh sudah pihak ada. KPA Begitu, terkait dengan keputusan Baik, Prabowo Taufik, lalu terkait dengan 4 pulau tersebut ini, apa yang Ya baik, terima dokumen kasih yang Siska. digunakan Selamat oleh sore, pemerintah dapat yang kami untuk sampaikan. dijadikan rujukan Wakil terkait dengan Panglima status Komisi 4 Peralihan pulau Aceh sengketa atau tersebut? KPA Pusat Darwis Jenip mengapresiasi atas Ya, tadi juga keputusan disebutkan bahwa keputusan ada yang diberikan pembaruan oleh dokumen, Presiden pembaruan Republik Indonesia kesepakatan Prabowo antara Subianto Gubernur Aceh yang menetapkan Mualim yang dan mengembalikan juga 4 Gubernur pulau Bobi yang sebelumnya Nasution menjadi sengketa antara pemerintah Aceh mengenai dan batas-batas wilayah Sumatera antara kedua Utara provinsi tersebut, kembali salah ke Aceh. satunya Selain itu juga mengenai dalam 4 pulau yang keterangannya akhirnya masuk bahwa Aceh Darwis dengan Jenip ini dasar keputusan menurut adanya Darwis Jenip ini keputusan bahwa Mendagri tahun Presiden RI keputusan Prabowo Mendagri nomor Subianto 111 lebih tahun mengerti 92 tentang yang sejarah dimana Aceh 4 pulau dibanding yang lainnya, bersengketa di ini mana hal itu bentuk akhirnya dari masuk ke wilayah Aceh. pengembalian Begitu, 4 Siska. pulau Aceh yang sebelumnya Baik, terima ditetapkan kasih oleh laporannya. Kemendagri Jurnalis Tribun menjadi News Taufik milik Ismail Sumatera melaporkan Utara terkait kini dengan sudah sah keputusan kembali ke pemerintah Aceh. terkait dengan 4 pulau itu kepemilikan adalah 4 pulau di Aceh. Lipan, Selamat Pulau bertugas Mangkit Gadang, kembali. Pulau Mangkit Ketek, dan Pulau Panjang yang masuk dalam teritori wilayah Kabupaten teman-teman media yang kami Aceh hormati. Singgil. Selain itu juga Pertama-tama Siska izin dapat kami kami mengucapkan sampaikan terima dalam kasih berkenan pernyataan menunggu. itu ia keluarkan sesaat Sebagaimana tadi yang setelah sudah disampaikan oleh keputusan Bapak tersebut Wakil dibacakan Ketua DPR, oleh Gubernur pada hari Aceh ini, Muzakir Manaf yang hadir pemerintah dalam dipimpin langsung oleh konferensi Bapak pers Presiden. pernyataan pengembalian 4 pulau itu di Jakarta, di mana di dalam waktu berbarengan juga mereka saat itu sedang melakukan kegiatan konferensi pers menindaklanjuti terkait 4 pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara, di mana sebelum menerima informasi bahwa 4 pulau tersebut kembali ke Aceh, mereka sebelumnya mengecam ataupun menyayangkan atas keputusan pemerintah pusat yang memasukkan 4 pulau itu masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam sebelumnya menurut Darwis Jenip bahwa 4 pulau itu secara historis memang milik Aceh, di mana pada MOU Helsinki juga dijelaskan terkait kepemilikan 4 pulau itu. Selain itu juga dalam sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor DPP Partai Aceh itu, mereka mengatakan bahwa selain polemik 4 pulau yang harus dikembalikan ke Aceh, ia juga menilai penetapan 4 pulau oleh Mendagri ke wilayah Sumatera itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat Aceh. Selain perihal 4 pulau, di dalam konferensi pers itu ia juga menyinggung soal pengibaran bendera Aceh ataupun bendera bulan sabit yang sebelumnya memang dijelaskan dalam kesepakatan bersama MOU Helsinki tahun 2005, di mana bendera Aceh itu bisa berkibar namun tidak lebih tinggi daripada bendera Republik Indonesia, sehingga dalam butir-butir MOU Helsinki penerapan pengibaran bendera itu belum terlaksana, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar memperhatikan penerapan butir-butir MOU Helsinki ini. Namun setelah menerima informasi bahwa 4 pulau ini sudah dikembalikan
ke Aceh, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah tersebut merupakan langkah cerdas untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di Aceh. Antara kita ketahui sendiri, di Aceh sebelum masa perdamaian ini sudah melalui peristiwa masa kelam yang ini konflik hampir 30 tahun lebih lamanya antara konflik dari gerakan separatis gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berkonflik dengan pemerintah Indonesia. Nah, beruntung konflik tersebut berhasil diredam dengan perjanjian MOU Helsinki tahun 2005. Bahwa tidak benar dengan pengembalian 4 pulau Aceh, 4 pulau yang sebelumnya jadi sengketa menjadi milik Aceh itu merupakan salah satu langkah yang bijak yang memang harus dilakukan. Lantaran memang secara historis memang 4 pulau ini kata Darius Jenip memang kepemilikannya itu sudah sah milik Aceh, sehingga ia juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak lagi membuat gaduh terkait masalah tapal batas ini. Lantaran mungkin untuk saat ini Aceh menjadi korban terkait masalah tapal batas ini. Bisa jadi ke depan kata dia provinsi lain juga menerima hal yang sama, sehingga dalam pernyataannya ia meminta agar Presiden Republik Indonesia untuk mengamanahkan jabatan Mendagri ini ke orang-orang yang memang mengerti sejarah Indonesia. Demikian rekan Siska, kembali ke studio. Baik Indra, tadi sebelum ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan konflik dari 4 pulau tersebut, bagaimana respons ataupun sikap dari KPA sendiri? Ya, baik Siska, respon dari KPA sendiri memang melakukan perlawanan atau menolak 4 pulau itu dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Lantaran memang secara historis pada perjanjian perdamaian tahun 1956 antara pemerintah Indonesia dengan dengan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Panglima Daud Bedel. Memang masalah tapal batas wilayah Aceh ini 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Selain itu pada perjanjian perdamaian tahun 1956 ini tapal batas wilayah Aceh itu melebihi dari garis batas wilayah yang ada sekarang, di mana kata dia pada saat itu kalau jika merujuk pada perjanjian perdamaian tahun 19 Aceh itu sampai ke wilayah Karo Sumatera Utara, sehingga menurut dia mereka mengeluarkan sikap penolakan sudah pastinya. Selain itu juga adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan Gubernur dan juga Mendagri rakyat sipil pada Senin kemarin di kantor Gubernur Aceh, di mana dalam aksi itu para mahasiswa dan rakyat sipil juga mengibarkan bendera Aceh, yang ini bendera bulan bintang, dan meneriakan referendum, sehingga hal itu juga membuat situasi sempat menegang, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan adanya lahirnya konflik baru di Aceh. Demikian rekan Siska. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Rambi News Indra Wijaya. Selamat bertugas kembali. Yang artinya bahwa pulau yang sempat masuk Sumatera Utara akhirnya kembali lagi ke kami daripada pihak GAM. Terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan Bapak Prabowo yang sudah diputuskan bahwa pulau itu memang milik Aceh. Terima kasih banyak, dan terima kasih 3 kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Memang Bapak Presiden tahu sejarah Aceh. Kemudian terima kasih Mendagri Tito Karnavian juga menjelaskan mengenai alasan pemerintah. Ke depan saya harapkan kepada Bapak Presiden tentang perdamaian ini harus poin-poin yang ada yang kenapa Mendagri harus untuk memutuskan bahwa 4 pulau sempat masuk ke Sumatera Utara. Menurut Tito, pada tahun 2008 verifikasi pulau dilakukan pemerintah terhadap 4 pulau itu, dan akhirnya diputuskan bahwa 4 pulau masuk ke dan tidak termasuk wilayah Aceh, karena pada saat itu Gubernur Aceh memang kalau kita 4 pulau ke dalam wilayahnya. Kemudian pada tahun 2017 ada rapat antar instansi mulai dari Kemendagri, Lantas, TNI AL, dan menyimpulkan bahwa 4 pulau itu masuk ke Sumatera Utara.
Dari keputusan tersebut pada tahun 2022 Aceh dan Sumut kemudian saling mengajukan keberatan dan dengan perdamaian melakukan ini antara dokumen perdamaian kemudian antara muncul kontroversi dokumen sudah kesepakatan pada perjanjian tahun itu 1992 yang kita tuntut Gubernur Aceh dilanjutkan dan Gubernur Sumut saudara poin-poin yang yang belum ditetapkan oleh Mendagri Yannis Harudin. Namun dokumen asli tentang kesepakatan tersebut belum ditemukan sehingga tempat pulau masih masuk wilayah hukum. Kemudian ada penemuan penting atau kunci kalau kata Tito pada April 2025 ketika Mendagri berhasil menemukan dokumen asli berupa keputusan Mendagri nomor 111 tahun 1992 berikut lampirannya yang memutuskan bahwa yang isinya bahwa empat pulau itu masuk ke wilayah semua provinsi Aceh. di Indonesia sudah ada batas. Jangan buat Dalam peta itu, keempat pulau itu berada di wilayah Sumatera Utara dan masuk ke wilayah Aceh dan kemudian disepakati oleh Gubernur saat itu. Dokumen tersebut tadi sempat diperlihatkan kepada awak media pada mengenai sengketa Akan apa saja yang disampaikan oleh pihak KPA terkait dengan bagaimana respons dari Gubernur Aceh terkait dengan keputusan pemerintah yang akhirnya mengembalikan 4 pulau tersebut ke Provinsi Aceh. Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh Ya, atau Gubernur KPA Aceh Pusat Maulid tadi sempat mengapresiasi menyampaikan responnya atas keputusan langkah atau keputusan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menetapkan yang mengembalikan 4 pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatera Utara kembali ke Aceh. Selain itu juga dalam keterangannya bahwa Darwis Jendip ini menurut Darwis Jendip ini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto lebih mengerti tentang sejarah Aceh dibanding yang lainnya, di mana hal itu buntu dari penetapan pengembalian 4 pulau Aceh yang sebelumnya ditetapkan oleh Kemendagri menjadi milik Sumatera Utara kini sudah sah kembali ke Aceh. 4 pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkit Gadang, Pulau Mangkit Ketek, dan Pulau Panjang yang masuk ke dalam teritori wilayah Kabupaten Aceh Singgil. Selain itu juga Siska dapat kami sampaikan dalam pernyataan itu yang keluarkan sesaat setelah keputusan tersebut dibacakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang hadir dalam Taufik, lalu terkait dengan keputusan ini, apa yang dokumen yang digunakan oleh pemerintah yang untuk dijadikan rujukan terkait dengan status 4 pulau sengketa tersebut? Menindaklanjuti terkait 4 pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara, di mana sebelum menerima informasi bahwa 4 pulau tersebut kembali ke Aceh, mereka sebelumnya mengecam ataupun menyayangkan atas keputusan pemerintah pusat yang memasukkan 4 pulau itu masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam sebelumnya menurut ini bahwa 4 pulau itu secara historis memang milik Aceh, di mana pada MOU Helsinki juga dijelaskan. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Taufik Ismail melaporkan terkait dengan keputusan pemerintah terkait dengan kepemilikan 4 pulau di Aceh. Selamat bertugas kembali. Mereka mengatakan bahwa selain polemik 4 pulau yang harus dikembalikan ke Aceh, ia juga menilai penetapan 4 pulau oleh Mendagri ke wilayah Sumatera itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat Aceh. Selain perihal 4 pulau, di dalam konferensi pers itu ia juga menyinggung soal pengibaran bendera Aceh ataupun bendera bulan sabit yang sebelumnya memang dijelaskan dalam kesepakatan bersama MOU Helsinki tahun 2005, di mana bendera Aceh itu bisa berkibar, namun tidak lebih tinggi daripada bendera Republik Indonesia. Sehingga dalam butir-butir MOU Helsinki, penerapan pengibaran bendera itu belum terlaksana, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar memperhatikan penerapan butir-butir MOU Helsinki ini. Namun setelah menerima informasi bahwa 4 pulau ini sudah dikembalikan ke Aceh, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya langkah tersebut merupakan langkah cerdas untuk meminimalisir terjadinya konflik
baru di Aceh. Yaitu Antara Pulau kita ketahui sendiri Panjang, di Aceh sebelum masa perdamaian kemudian ini sudah Lipan, sudah melalui peristiwa masa kelam, kemudian yakni konflik Pulau Mangkir hampir Gadang, 30 tahun dan lebih Pulau lamanya Mangkir antara konflik Ketek. dari gerakan separatis Secara gerakan Aceh Merdeka atau GAM administratif, yang berkonflik dengan berdasarkan pemerintah dokumen yang Indonesia. dimiliki oleh Nah, pemerintah beruntung konflik tersebut adalah berhasil diredam dengan perjanjian masuk ke wilayah MOU Helsinki administratif tahun Provinsi 2005 Aceh. dengan pengembalian Untuk lebih 4 pulau detailnya, Aceh, nanti 4 pulau Bapak yang Mendagri sebelumnya jadi kami minta sengketa menjadi milik memberikan Aceh itu merupakan penjelasan kronologis salah satu berbasis langkah dengan yang bijak yang memang harus dilakukan. dokumen-dokumen yang Lantaran memang secara dimiliki, historis memang 4 yang pulau ini, ditemukan, kata Darius Jenip, baik memang dalam kepemilikannya itu bentuk sudah ada sah yang milik Aceh, dari sehingga pemerintah Provinsi Aceh ia juga, juga meminta kemudian kepada ada yang dimiliki Menteri oleh Dalam Negeri Setnek, Tito dokumen di Karnavian Setnek, untuk tidak kemudian lagi juga membuat ada gaduh dokumen yang terkait dimiliki oleh Kementerian masalah tapal batas Dalam ini. Negeri. Lantaran Kami minta mungkin kepada Pak Mendagri untuk untuk saat ini memberikan Aceh menjadi korban penjelasan terkait secara masalah tapal detail. batas ini. Bisa Oleh jadi ke karena depan itulah kata kami dia mewakili provinsi pemerintah lain juga menerima hal yang sama, berharap sehingga keputusan ini dalam pernyataannya ia menjadi meminta agar keluar yang Presiden baik untuk Republik Indonesia kita semuanya, untuk mengamanahkan pemerintah Aceh, jabatan pemerintah Mendagri ini ke Provinsi orang-orang yang Sumatera memang Utara mengerti ini sejarah menjadi, Indonesia. Demikian rekan solusi Siska, kembali ke yang studio. Baik, kita Indra, harapkan ini mengakhiri tadi sebelum semua ada keputusan dari Presiden Prabowo dinamika yang Subianto berkembang terkait di dengan konflik masyarakat, dari 4 pulau termasuk kami tersebut, juga bagaimana diminta respons oleh Bapak ataupun Presiden sikap dari untuk KPA sendiri? meluruskan Ya, baik isu-isu Siska, yang respon dari KPA berkembang sendiri bahwa memang melakukan berkenaan perlawanan dengan atau dinamika menolak 4 pulau ini, 4 pulau itu dimasukkan bahwa ke tidak dalam benar wilayah Sumatera Utara. jika ada Lantaran satu memang pemerintah secara provinsi historis yang ingin, pada perjanjian perdamaian yang tahun ingin, 1956 antara dalam tanda pemerintah kutip, Indonesia memasukkan dengan ke 4 pulau ini ke dalam pemerintah wilayah dengan Aceh yang saat itu dipimpin administratifnya. oleh Panglima Jadi, Daud Berel. kami mohon Memang kepada seluruh masalah masyarakat tapal Sumatera batas Utara wilayah Aceh ini 4 maupun pulau juga tersebut masyarakat masuk ke dalam Aceh wilayah Aceh. Selain memahami itu bahwa pada proses perjanjian perdamaian tahun yang terjadi, 1956 ini dinamika yang tapal terjadi, batas nanti Aceh, akan wilayah diberikan Aceh itu penjelasan oleh melebihi Bapak dari Mendagri. garis batas Selamat wilayah sore, yang sejahtera ada kita sekarang, di mana semua. kata dia pada saat Pada itu hari kalau ini, jika merujuk pada perjanjian mungkin perdamaian satu tahun sejarah 19 Lumpur kecil, tapi ada kasus sejarah juga Aceh itu sampai ke antara wilayah Karo Sumatera Provinsi Utara, Aceh dan sehingga Provinsi Sumatera Utara. menurut dia Jadi mudah-mudahan mereka mengeluarkan sikap ini penolakan sudah pastinya. Selain itu juga Jadi adanya ada gerakan masalah. demonstrasi yang dilakukan berdasarkan dan rakyat sipil pada Senin kemarin di keputusan kantor Gubernur Bapak Aceh, Presiden di mana dan Bapak dalam Mendagri aksi itu para bahwa mahasiswa dan tersebut rakyat sipil sudah juga mengibarkan bendera dikembalikan kepada Aceh. bendera Aceh, yang Jadi mudah-mudahan bendera tidak ada yang bulan bintang, dan meneriakan dirugikan. referendum, Juga sehingga hal itu Aceh juga dan Sumatera Utara. Yang penting membuat situasi tersebut sempat adalah menegang, sehingga ia meminta dalam agar pemerintah pusat agar kategori lebih berhati-hati NKRI. dalam mengeluarkan kebijakan Itu kita agar semua. tidak menimbulkan adanya mudah-mudahan ke depan tidak lahirnya ada konflik permasalahan baru di Aceh. damai Demikian rekan antara Siska. Baik, Provinsi Aceh dan terima Provinsi kasih Sumatera. laporannya jurnalis Serambi Meskipun News Indra juga Wijaya. Selamat bertugas kembali. Bagi rakyat Aceh, terima kasih kepada Memutuskan Bapak bahwa Presiden kembali ke Aceh. Nah, mungkin gimana yang tanggapan kita sayangi. Harapan kami daripada pihak GAM, terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan Bapak Prabowo yang sudah diputuskan bahwa pulau itu memang milik Aceh. Terima kasih banyak, dan terima kasih 3 kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Memang Bapak Presiden tahu sejarah Aceh. Terima kasih Bapak Presiden. Bisa disampaikan apa saja hasil Ke rapat depan, yang jadi saya oleh Ketua harapkan kepada Gubernur dan Bapak juga Presiden Mendagri tadi. tentang perdamaian ini harus Ya, poin-poin yang pemerintah ada yang akhirnya belum memutuskan selesai mengenai, tolong diselesaikan untuk kepentingan kita hasil bersama. penyelesaian sengketa mungkin juga jadi warning yang sebelumnya diperebutkan oleh institusi lain mungkin untuk tidak dan Sumatera memainkan Aceh Utara. atau tidak Keputusan yang diambil pemerintah dilakukan Ya, kita harapkan dengan ada provinsi-provinsi lain yang memainkan Aceh secara virtual dan dengan merebut batas-batas sejumlah Aceh. pejabat Yang kita terkait harapkan Menteri Sekretaris memang Negara, kalau kita pikirkan Medan itu batas Aceh lebih jauh lagi. Ahmad, Tapi Gubernur kita Aceh, putuskan Malem, karena dan perjanjian Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Hasil rapat diumumkan oleh
betul di kantor presiden yang katanya bahwa empat pulau yang sebelumnya sempat masuk Sumatera Utara akhirnya kembali lagi ke wilayah Aceh dan atau masuk ke wilayah administrasi Aceh. Sudah perjanjian itu di Helsinki yang kita tuntut melanjutkan perkara poin-poin tidak ada lagi polemik atau kegaduhan mengenai sengketa empat pulau antara provinsi yang saling bertetangga. Kemudian selain Mendagri, Mendagri Sutopo-Mafian juga menjelaskan mengenai alasan pemerintah memutuskan bahwa keempat pulau akhirnya masuk ke wilayah Aceh. Itu pun menjelaskan kenapa Mendagri sempat memutuskan bahwa keempat pulau sempat masuk ke Sumatera Utara. Pada tahun 2008, verifikasi pulau dilakukan pemerintah semua provinsi di Indonesia sudah ada batas. Dan akhirnya diputuskan bahwa keempat pulau masuk ke tidak termasuk yang karena pada saat itu Gubernur Aceh sudah mencantumkan empat pulau ke dalam wilayahnya. Kemudian pada tahun 2019 ada rapat antar instansi mulai dari Kemendagri, TNI, AL dan mengusulkan bahwa empat pulau itu disampaikan oleh pihak KPA terkait dengan keputusan Prabowo terkait dengan empat pulau tersebut. Aceh dan Sumut kemudian saling mengajukan keberatan dengan memberikan dokumen Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat dan Jenip mengapresiasi atas keputusan atau keputusan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengembalikan empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara pemerintah Aceh dan Sumatera Utara kembali ke Aceh. Selain itu juga dalam keterangannya bahwa dari Jenip ini menurut Jenip ini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto lebih mengerti tentang sejarah Aceh dibanding yang lainnya, di mana hal itu buntut dari penetapan pengembalian empat pulau Aceh yang sebelumnya ditetapkan oleh Mendagri menjadi milik Sumatera Utara, kini sudah kembali ke Aceh. Empat pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panji, Pulau Panjang yang masuk dalam teritori wilayah Kabupaten Aceh Singgil. Selain itu juga Siska dapat kami sampaikan dalam pernyataan itu yang keluarkan sesaat setelah keputusan tersebut dibacakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang hadir dalam respons dari Gubernur Aceh terkait dengan keputusan pemerintah yang akhirnya mengembalikan empat pulau tersebut ke provinsi Aceh. Mereka saat itu sedang melakukan kegiatan konferensi pers menindaklanjuti terkait empat pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara, di mana sebelum menerima informasi bahwa empat pulau tersebut kembali ke Aceh, dan mereka sebelumnya mengecam ataupun menyayangkan atas keputusan pemerintah pusat yang memasukkan empat pulau itu masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam sebelumnya menurut Jenip bahwa empat pulau itu secara historis memang milik Aceh, di mana pada MOU Helsinki juga dijelaskan terkait kepemilikan empat pulau itu. Selain itu juga dalam sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor DPP Partai Aceh itu, mereka mengatakan bahwa selain polemik empat pulau yang harus dikembalikan ke Aceh, ia juga menilai penetapan empat pulau oleh Mendagri ke wilayah Sumatera itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat Aceh. Selain perihal empat pulau, di dalam konferensi pers itu ia juga menyinggung soal pengibaran bendera Aceh ataupun bendera bulan sabit yang sebelumnya memang dijelaskan dalam kesepakatan bersama MOU Helsinki tahun 2005, di mana bendera Aceh itu bisa berkibar, namun tidak lebih tinggi daripada bendera Republik Indonesia. Sehingga dalam butir-butir MOU Helsinki, penerapan pengibaran bendera itu belum terlaksana, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar memperhatikan penerapan butir-butir MOU Helsinki ini. Namun setelah menerima informasi bahwa empat pulau ini sudah dikembalikan ke Aceh, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya langkah tersebut merupakan langkah cerdas untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di Aceh. Antara kita ketahui sendiri di Aceh sebelum masa perdamaian ini sudah melalui peristiwa masa kelam, yang ini konflik
hampir 30 tahun lebih lamanya antara konflik dari gerakan separatis gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berkonflik dengan pemerintah Indonesia. Nah, beruntung konflik tersebut berhasil diredam dengan perjanjian MOU Helsinki tahun 2005. Kita mengadakan Dengan pengembalian 4 pulau Aceh, 4 pulau yang sebelumnya jadi sengketa menjadi milik Aceh itu merupakan salah satu langkah yang bijak yang memang harus dilakukan. Lantaran memang secara historis memang 4 pulau ini kata Darius Jenib memang berdasarkan laporan kepemilikannya itu sudah sah milik Aceh, sehingga Kementerian Dalam Negeri ia juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak lagi membuat gaduh terkait masalah tapal batas ini. Lantaran mungkin untuk saat ini Aceh menjadi korban terkait masalah tapal batas ini. Bisa jadi ke depan kata dia provinsi lain juga menerima hal yang sama, sehingga dalam pernyataannya ia meminta agar Presiden Republik Indonesia untuk mengamanahkan jabatan Mendagri ini ke orang-orang yang memang mengerti sejarah Indonesia. Demikian rekan Siska, kembali ke studio. Baik Indra, tadi sebelum ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan konflik dari 4 pulau tersebut, bagaimana respons ataupun sikap dari KPA sendiri? Dimiliki oleh pemerintah. Baik, Siska, respon dari KPA sendiri memang melakukan perlawanan atau menolak 4 pulau itu dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Lantaran memang secara historis pada perjanjian perdamaian tahun 1956 antara pemerintah Indonesia dengan dengan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Panglima Daud Ber'e, memang masalah tapal batas wilayah Aceh ini 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Selain itu pada perjanjian perdamaian tahun 1956 ini tapal batas wilayah Aceh itu melebihi dari garis batas wilayah yang ada sekarang, di mana kata dia pada saat itu kalau jika merujuk pada perjanjian perdamaian tahun 19 berharap keputusan ini menjadi itu sampai ke wilayah Karo Sumatera Utara, sehingga menurut dia mereka mengeluarkan sikap penolakan sudah pastinya. Selain itu juga adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan solusi dan rakyat sipil pada Senin ini kemarin di kantor Gubernur Aceh, di mana dalam aksi itu para mahasiswa dan rakyat sipil juga mengibarkan bendera Aceh, yakni bendera bulan bintang, dan meneriakan referendum, sehingga hal itu juga membuat situasi sempat menegang, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan adanya lahirnya konflik baru di Aceh. Demikian rekan Siska. Kami mohon kepada seluruh masyarakat. Terima kasih laporannya jurnalis Serambi News Indra Wijaya. Selamat bertugas kembali. Memahami bahwa proses yang terjadi, dinamika yang terjadi, dengan pandangan kami daripada pihak GAM, terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan Bapak Prabowo yang sudah diputuskan bahwa pulau itu memang milik Aceh. Terima kasih banyak, dan terima kasih 3 kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Memang Bapak Presiden tahu sejarah Aceh. Terima kasih Bapak Presiden. Ke depan saya harapkan kepada Bapak Presiden tentang perdamaian ini harus poin-poin yang ada yang belum selesai tolong diselesaikan untuk kepentingan kita bersama. Mungkin juga jadi warning bagi provinsi-provinsi lain mungkin untuk tidak mempermainkan Aceh atau tidak terulang lagi nih masalah-masalah ke depan. Ya, kita harapkan dengan ada provinsi-provinsi lain yang permainkan Aceh dan rebut batas-batas Aceh. Dan kita harapkan memang kalau kita pikirkan Medan itu batas Aceh lebih jauh lagi. Tapi kita putuskan karena perjanjian MOU. Dengan disahkan ini juga perdamaian itu terima kasih kepada Bapak Presiden. Bukan perdamaian ini dan perdamaian ini antara perdamaian antara RI dengan GAM. Sudah perjanjian itu di Helsinki yang kita tuntut dilanjutkan perkara poin-poin yang belum selesai. Itu saja. Pak, apakah
kakak akan mendesak Presiden untuk mengevaluasi Mendagri karena sudah membuat gaduh di Aceh? Bisa disampaikan apa saja hasil rapat yang dihadiri oleh Dua Gubernur dan juga Mendagri tadi? Kita pemerintah akhirnya memutuskan cuma yang kita harapkan Menteri dalam negeri jangan buat gaduh tentang provinsi-provinsi lain. Semua provinsi di Indonesia sudah ada batas. Jangan buat gaduh untuk membangkitkan suasana yang bagus. Bila perlu, Presiden harus melihat orang baru di Menteri Dalam Negeri orang yang bijak. Apa saja yang disampaikan oleh pihak KPA terkait dengan keputusan Prabowo terkait dengan 4 pulau tersebut. 4 pulau yang sebenarnya terima kasih Siska, selamat sore kembali lagi disampaikan. Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat Darwis Jenip mengapresiasi atas langkah atau keputusan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menetapkan yang mengembalikan 4 pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara pemerintah Aceh dan Sumatera Utara kembali ke Aceh. Selain itu juga dalam keterangannya bahwa Darwis Jenip ini menurut Darwis Jenip ini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto lebih mengerti tentang sejarah Aceh dibanding yang lainnya, di mana hal itu bentuk dari penetapan pengembalian 4 pulau Aceh yang sebelumnya ditetapkan oleh Kemendagri menjadi milik Sumatera Utara kini sudah sah kembali ke Aceh. 4 pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Makit Gadang, Pulau Makit Ketek, dan Pulau Panjang yang masuk dalam teritori wilayah Kabupaten Aceh Singgil. Selain itu juga Siska dapat kami sampaikan dalam pernyataan itu yang keluarkan sesaat setelah keputusan tersebut dibacakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang hadir dalam konferensi pers pernyataan pengembalian 4 pulau itu di Jakarta, di mana di dalam waktu berbarengan juga mereka saat itu sedang melakukan kegiatan konferensi pers menindaklanjuti terkait 4 pulau ini masuk ke wilayah Sumatera Utara, di mana sebelum menerima informasi bahwa 4 pulau tersebut kembali ke Aceh, mereka sebelumnya mengecam ataupun menyayangkan atas keputusan pemerintah pusat yang memasukkan 4 pulau itu masuk ke dalam teritori wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam sebelumnya menurut dari sini bahwa 4 pulau itu secara historis memang milik Aceh, di mana pada MOU Helsinki juga dijelaskan terkait kepemilikan 4 pulau itu. Selain itu juga dalam sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor DPP Partai Aceh itu, mereka mengatakan bahwa selain polemik 4 pulau yang harus dikembalikan ke Aceh, ia juga menilai penetapan 4 pulau oleh Mendagri ke wilayah Sumatera itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat Aceh. Selain perihal 4 pulau, di dalam konferensi pers itu, ia juga menyinggung soal pengibaran bendera dengan keputusan Aceh pemerintah ataupun yang hanya bendera mengembalikan bulan 4 sabit pulau yang sebelumnya memang dijelaskan dalam kesepakatan bersama MOU Helsinki tahun 2005, di mana bendera Aceh itu bisa berkibar, namun tidak lebih tinggi daripada bendera Republik Indonesia. Sehingga dalam butir-butir MOU Helsinki, penerapan pengibaran bendera itu belum terlaksana, sehingga ia meminta agar pemerintah pusat agar memperhatikan penerapan butir-butir MOU Helsinki ini. Namun setelah menerima informasi bahwa 4 pulau ini sudah dikembalikan ke Aceh, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya langkah tersebut merupakan langkah cerdas untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di Aceh. Antara kita ketahui sendiri, di Aceh sebelum masa perdamaian ini sudah melalui peristiwa masa kelam konflik hampir 30 tahun lebih lamanya antara konflik dari gerakan separatis gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berkonflik dengan pemerintah Indonesia.
beruntung konflik tersebut berhasil diredam dengan perjanjian MOU Baik, Taufik, lalu terkait dengan keputusan ini, apa yang dokumen yang digunakan oleh pemerintah yang untuk dijadikan rujukan terkait dengan status 4 pulau sengketa tersebut? Merupakan salah satu langkah yang bijak yang memang harus dilakukan. Lantaran memang secara historis memang 4 pulau ini, kata Darus Jenib, memang kepemilikannya itu sudah sah milik Aceh, sehingga ia juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak lagi membuat gaduh terkait masalah kapal batat ini. Lantaran mungkin untuk saat ini Aceh menjadi korban terkait masalah kapal batat ini. Bisa jadi ke depan, kata dia, provinsi lain juga menerima hal yang sama, sehingga dalam pernyataannya ia meminta agar Presiden Republik Indonesia untuk Taufik Ismail melaporkan terkait dengan keputusan pemerintah terkait dengan kepemilikan 4 pulau orang-orang yang memang mengerti sejarah Indonesia. Demikian rekan Siska, kembali ke studio. Baik, Indra, tadi sebelum ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan konflik dari 4 pulau tersebut, bagaimana respons ataupun sikap dari KPA sendiri? Ya, baik, Siska, respon dari KPA sendiri memang melakukan perlawanan atau menolak 4 pulau itu dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Lantaran memang secara historis pada perjanjian perdamaian tahun 1956 antara pemerintah Indonesia dengan dengan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Panglima Daud Ber'e. Memang masalah tapal batas wilayah Aceh ini 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Selain itu pada perjanjian perdamaian tahun 1956 ini tapal batas wilayah Aceh itu melebihi dari garis batas wilayah yang ada sekarang, di mana kata dia pada saat itu kalau jika merujuk pada perjanjian perdamaian tahun 19 oleh pemerintah telah mengambil Aceh itu sampai ke wilayah Karo Sumatera Utara, sehingga menurut dia mereka mengeluarkan sikap penolakan sudah pastinya. Selain itu juga adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan dan rakyat sipil pada Senin kemarin di kantor Gubernur Aceh, di mana dalam aksi itu para mahasiswa dan rakyat sipil juga mengibarkan